Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada minggu yang terakhir di bulan Juni pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu dimanapun saudara berada, ada di rumah, di perjalanan, di pekerjaan, mari kita sebentar mendengarkan firman Tuhan. Dan kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Matius pasal 9 ayat ke-35 sampai dengan yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Belas kasih Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan ini, hidup seperti Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada keluarga, jika ada kerabat dan masih mempunyai satu hubungan darah atau satu keturunan, maka tentu ada kemiripan, ada kesamaan fisik yang dapat kita lihat, dan juga ada kesamaan sikap dan tindakan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, saudara, itu adalah kemiripan secara biologis. Nah, ternyata saudara-saudaraku, di dalam Tuhan kita juga harus mempunyai kemiripan. Kemiripan dengan siapa? Kita harus mempunyai kemiripan dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri ingin bahwa kita mirip dengannya, persis dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, persis dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam teks ini ada 3 hal yang mau kita renungkan dan kita pelajari dari Matius 9 ayat 35 sampai 38. Yang pertama, saudara-saudaraku, adalah kita harus melihat apa yang Yesus lihat. Seorang yang mirip dengan Tuhan, dengan Yesus, jika dia melihat apa yang Yesus lihat. Nah, saudara, dapat kita baca dalam ayat yang ke-37, dikatakan demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, saudara, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa yang Yesus lihat di sana, saudara? Yang Yesus lihat adalah orang-orang sebagai tuaian yang besar. Saudara, orang-orang sebagai tuaian yang besar. Saudara, orang-orang itu singkatnya adalah orang-orang yang harus dimenangkan dibawa kepada Tuhan. Ini yang dilihat oleh Yesus. Saudara-saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya, dalam hidup kita sebagai orang Kristen, ini yang harus kita lihat, karena Tuhan sudah melihat juga bahwa orang-orang itu sebagai tuaian. Dan kita juga harus melihat bahwa orang-orang di sekitar kita adalah tuaian yang harus dimenangkan, orang-orang yang harus dibawa kepada Tuhan.
Saudara, ini penting untuk kita sebagai orang-orang percaya. Artinya, keselamatan yang kita terima tidak cukup stuck sampai pada kita, tapi harus kita sampaikan kepada orang lain. Orang lain itu adalah orang-orang yang dilihat oleh Tuhan dan orang-orang yang harus kita lihat dan harus kita menangkan dan harus kita bawa kepada Tuhan. Ini pesan penting bagi kita sebagai orang percaya. Gereja tidak bertumbuh, gereja tidak memenangkan jiwa saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka berpikiran, orang percaya berpikiran bahwa cukuplah sampai pada mereka anugerah Tuhan, dan akhirnya mereka tidak melihat dunia ini menjadi ladang, tidak melihat orang di sekitarnya menjadi sesuatu yang harus dimenangkan. Saudara, jika terjadi dalam gereja kepuasan demikian, maka gereja tidak melihat seperti yang Yesus lihat. Saudara, untuk menambah jiwa percaya kepada Tuhan, kita harus melihat seperti Yesus melihat bahwa orang-orang itu adalah sebagai tuayan yang besar. Mari saudara, secara pribadi, komunitas, keluarga, kita harus melihat terbeban dari keluarga kita, dari sekitar kita. Kita harus terbeban dan melihat itu adalah tuayan yang besar. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti apa kita? Seperti apa seharusnya kita sehingga hidup sama seperti Yesus? Yang kedua, kita harus merasakan apa yang Yesus rasakan. Nah, saudara, dikatakan dalam ayat 36 demikian firman Tuhan. Kita perhatikan Alkitab kita. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang Yesus rasakan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Bahwa saudaraku, yang dirasakan oleh Tuhan belas kasihan. Yesus tersentuh melihat orang-orang. Sebenarnya akar katanya dari kata asli Alkitabnya dikatakan, saudaraku, adalah isi perut. Isi perut. Yesus tersentuh dengan isi perut mereka. Yesus begitu digerakkan oleh hatinya dan merasakan apa yang dirasakan perut orang-orang itu. Belas kasihnya sangat mendalam sampai kepada kebutuhan yang mendalam, saudara. Saudaraku, begitu luar biasa rasa dan kasih yang dirasakan oleh Tuhan sehingga Dia melihat orang banyak itu berbelas kasihan. Saudara-saudara, di masa Covid ini, puji Tuhan, gereja kita, Gereja Metodis Indonesia, dari tingkat wilayah, tingkat distrik, gereja lokal, tergeraklah hati kita seperti hati Yesus, melihat isi perut orang yang tidak ada, isi perut orang yang sungguh-sungguh menderita membutuhkan, sehingga kita berjalan dari gereja yang kecil, dari masyarakat yang kekurangan, kita datang membawa belas kasih sayang. Kita merasakan kesulitan orang lain, tidak hanya dengan doa, saudara-saudara, tidak hanya dengan doa, tetapi dengan tindakan. Kita membawa sesuatu. Kita membawa sesuatu, saudara-saudara, untuk ikut serta merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, saudara juga secara pribadi, keluarga juga dapat merasakan demikian atau melakukan demikian. Mengasihi orang-orang yang berkekurangan, mengasihi tetangga-tetangga kita yang barangkali butuh pertolongan. Jika saudara atau kita merasakan itu dan melakukan sesuatu di masa sulit ini, saudara,
saudara sudah merasakan apa yang Yesus rasakan. Jika saudara melakukan sekecil apapun yang saudara buat, saudara sudah merasakan apa yang Yesus rasakan. Mari saudara-saudaraku, kita berbuat. Karena hidup Yesus, demikian dia berbuat. Hidup seperti Yesus tidak hanya hidup begitu saja, tapi dia hidup dan dia bisa merasakan orang-orang yang dirasakan orang-orang sekitarnya. Gereja harus hadir merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena itu saudara-saudara, gereja kita di sini tidak ada hanya begitu saja. Kita ada harus dirasakan orang lain. Mungkin tidak hanya dalam bentuk materi, bentuk kepedulian kita, kebersihan kita, rasa hormat kita, rasa peduli dan lain-lain. Gereja harus menunjukkan saudaraku, sehingga Yesus itu bisa mereka kenal dengan sederhana dalam tindakan kita sehari-hari. Mari saudaraku, kita melakukan sesuatu seperti yang Yesus rasakan. Yang ketiga saudara-saudara, hidup seperti Yesus, apakah yang harus kita lakukan? Yesus mau kita juga berdoa seperti dia berdoa. Saudara perhatikan ayat 38 dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perhatikan saudara, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Saudara-saudara, saya, saudara, kita diminta berdoa untuk para pekerja dan tuaiannya. Artinya di sini mungkin lebih sederhana, kita diminta berdoa untuk para hamba Tuhan, para aktivis, dan apa yang mereka kerjakan dan apa yang akan dituai mereka. Saudara, Tuhan meminta kita berdoa karena memang Yesus selalu berdoa. Ketika dia melayani, dia selalu meminta dalam doa kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita diminta untuk berdoa? Saudaraku, kita diminta untuk berdoa, ingin mengingatkan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan kita hanya dari Tuhan saja. Supaya tidak ada orang yang mengandalkan dirinya, saudara-saudara, tetapi mengandalkan Tuhan dengan berdoa itu artinya dia bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus juga ketika dia melayani, dia bergantung kepada Bapa, meminta kepada Bapa. Dan yang kedua saudara-saudaraku, mengapa kita diminta berdoa? Kita diminta berdoa supaya kita, saudara-saudaraku, pada titik tertentu punya beban, kita bisa berkata Tuhan ketika Tuhan memanggil kita. Dan ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan bekerja atas diri kita, kita berkata, oh Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saudara, ketika kita dibebankan satu pelayanan, ketika kita diminta satu pelayanan, maka dengan doa Tuhan akan menjamah hati kita, dan pada titik tertentu Tuhan menggerakkan kita. Tuhan, pakailah saya. Dengan doa Tuhan bisa bekerja, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa adalah bagian yang penting yang juga menjadi pola hidup kita. Sebagaimana doa adalah bagian dari hidup daripada Yesus. Di masa sulit ini saudara-saudaraku, tentu kita hari-hari kita banyak berdoa. Saya sendiri saudara-saudara di masa Covid ini, persekutuan keluarga begitu berbeda sekali. Karena apa? Kita tinggal di rumah. Kita stay at home. Kita mempunyai persekutuan fellowship yang berbeda dari biasanya saudara-saudara. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan imunitas kekebalan, Tuhan memberi damai sejahtera, Tuhan mengangkat kebosanan kita. Dengan doa saudara-saudaraku,
kita dimampukan. Dan ini adalah model daripada Yesus. Dia selalu berdoa dan selalu berdoa dan selalu berdoa. Nah, saudara-saudaraku, hari ini siapapun saudara-saudaraku, kita baik di rumah, baik di pekerjaan, mari kita selalu berdoa, karena memang hidup Yesus adalah hidup yang berdoa. Mungkin saudara mempunyai pergumulan, ungkapkan doamu kepada Tuhan sebagaimana Yesus selalu mengungkapkan ketika dia bergumul berat di Getsemani. Dia datang berdoa, dan gaya hidup inilah yang selalu kita harusnya tiru dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah hari ini, mari kita berdoa, mari kita bersandar kepada Tuhan, sebagaimana gaya hidup Yesus selalu bersandar kepada Bapa. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, saudara-saudaraku, di masa minggu terakhir ini memberikan satu teguran, pengajaran kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh hidup seperti Yesus hidup. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan sudah ajari kami melalui hidup seperti Yesus hidup, gaya hidupnya yang selalu memperhatikan orang lain, selalu merasakan apa yang dirasakan orang lain, selalu berdoa terhadap hidupnya dan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih 3 pola ini, di mana pola Yesus Kristus, kami mau berjalan seperti Yesus berjalan. Kiranya Tuhan jemaat-Mu berkati, mereka bisa berjalan seperti Yesus berjalan, meskipun banyak tantangan, tetapi Engkau Tuhan menguatkan mereka, Engkau menolong mereka, supaya mereka Tuhan bisa berjalan sebagaimana Yesus berjalan. Dimanapun jemaat-Mu di rumah hari ini, pekerjaan, Tuhan menolong mereka dengan segala pergumulan, mereka boleh bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berkarya. Tuhan memberkati.